Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Dwi Ramadhani dengan NIM P133741721220034. Saya dari kelas reguler A. Kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis kuantitatif metode TPC bahan makanan. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan makanan, salah satunya yaitu dengan mengukur jumlah sel yang ada menggunakan metode hitung cawan atau total plate count. Metode hitung cawan merupakan metode enumerasi yang sudah lama dan banyak digunakan dalam bidang mikrobiologi pangan untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada pada suatu sampel bahan makanan dengan asumsi bahwa mikroorganisme yang ada terdistribusi secara homogen di dalam makanan. Metode hitung cawan memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu kapasitas untuk menghitung jumlah bakteri jika terlalu banyak ataupun jika terlalu sedikit dapat menggunakan faktor pengenceran. Selain itu, metode hitung cawan ini dapat hanya menghitung bakteri yang layak dihitung, tidak termasuk bakteri mati ataupun puing-puing yang ada pada media pertumbuhan. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu perhitungan kumpulan sel bakteri dapat salah dihitung sebagai koloni tunggal, sehingga dilaporkan sebagai CVU per mililiter daripada sel per mililiter. Selain itu, metode ini membutuhkan waktu yang lama karena hasil hitung cawan ini biasanya diperoleh setelah 1-3 hari. Metode hitung cawan dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu metode tuang atau pour plate, metode sebaran atau spread plate, dan metode droplet. Metode hitung cawan termasuk metode yang digunakan untuk penanaman bakteri dengan menggunakan media padat, yang prinsip kerjanya berdasarkan pembuatan seri pengenceran atau homogenisasi sampel dengan kelipatan. Hasil perhitungan dengan menggunakan hitung cawan ini dalam bentuk Colony Forming Unit atau CFU. CFU ini menunjukkan jumlah koloni yang tumbuh tiap gram atau mililiter sampel yang dihitung dari jumlah cawan, faktor pengenceran, dan volume yang digunakan. Penggunaan metode yang berbeda serta larutan dimungkinkan mempengaruhi hasil hitung cawan yang dilakukan. Selain itu, penggunaan larutan pengencer yang berbeda dimungkinkan juga dapat mempengaruhi hasil hitung cawan. Beberapa larutan pengencer yang umum digunakan dalam melakukan hitung cawan bakteri yaitu Aquades, garam fisiologi 0,85%, dan buffer peptone water atau BPW. Alat yang digunakan untuk analisis kuantitatif metode TPC yaitu cool box, autoclave listrik, termogan, pH meter, sarung tangan plastik, spatula atau sendok, plastik steril, stomacher, cawan petri, volume pipet, tabung reaksi, inkubator, koloni counter, botol Scott Durhan, timbangan digital, dan laminar airflow. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu 35 makanan penerbangan Aeroflot ACS Surabaya, Aquades, BPW atau Buffer Peptone Water, PCA atau plate count agar, dan alkohol 70%. Langkah kerja analisis kuantitatif metode TPC terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan area kerja atau teknik aseptik. Langkah-langkahnya yaitu bersihkan meja kerja menggunakan alkohol 70%, nyalakan pembakar spiritus, letakkan dan susun rapi alat yang akan digunakan. Tahap selanjutnya yaitu prosedur pengambilan sampel dengan teknik sampling. Pengambilan sampel padat, langkah-langkahnya yaitu persiapkan alat dan bahan serta sterilkan alat terlebih dahulu sebelum digunakan ke dalam autoclave listrik selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya, ambil sampel makanan dan masukkan ke dalam cool box. Selanjutnya, cek suhu, timbang berat, dan ukur pH pada sampel makanan penerbangan yang telah diambil.
Lalu, ambil beberapa bagian per sampel dari setiap jenis makanan yang ada menggunakan sendok steril di plate sampai 20 gram. Lalu, masukkan ke dalam tempat yang telah tersedia secara aseptik atau plastik steril dan campur dengan larutan BPW 180 ml, kemudian tutup rapat, lalu tulis tangan pengambilan sampel dan nama sampel. Tahap selanjutnya yaitu pengecekan pH pada sampel makanan. Langkah-langkahnya yaitu pengambilan sampel padat menggunakan sendok steril di masing-masing plate, lalu masukkan sampel padat ke dalam plastik steril dan timbang di atas timbangan digital dengan berat sampel 20 gram. Kemudian, sampel 20 gram yang ada di dalam plastik steril diencerkan dengan stometer. Setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter dengan cara dicelupkan pH meter ke dalam sampel yang sudah diencerkan. Kemudian didapatkan hasil pH pada sampel makanan. Langkah kerja pengujian dengan pH meter menurut Nashihara et al. Tahun 2009. Sebelum menggunakan pH meter, lakukan standarisasi pH meter. Langkahnya yaitu nyalakan pH meter, lalu bilas elektrode dengan Aquades, kemudian keringkan menggunakan kertas tisu. Mengeringkan elektroda pH meter cukup dengan menempelkan kertas tisu pada bagian pinggir dan ujung elektroda yang tergores. Validasi keakuratannya bisa berubah, untuk itu perlu dikalibrasi ulang. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan larutan pengencer atau peptone water. Langkah-langkahnya yaitu buffer peptone water ditimbang sebanyak 20 gram dan dilarutkan ke dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk hingga benar-benar larut, lalu dimasukkan ke dalam tabung skuduran sebanyak 180 ml, kemudian ditutup. Setelah itu disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Menurut Popovich dan Skeff tahun 2004. Tahap selanjutnya yaitu pengenceran sampel atau kultur mikroba. Langkah-langkahnya yaitu sampel atau kultur mikroba 20 gram yang sudah dicampurkan larutan BPW 180 ml yang berada di plastik steril, kemudian dihaluskan sampai cair menggunakan stometer. Kemudian setelah diencerkan, ambil 1 ml hasil sampel pengenceran dengan pipet volume dan dituang ke tabung reaksi yang berisi 9 ml Aquades. Menurut Duasteson and Warnes tahun 2009, tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersubstansi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya, sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu isolasi mikroba dengan metode tuang atau pour plate. Langkah-langkahnya yaitu 1 ml sampel yang akan diuji dipindahkan dengan pipet steril ke dalam larutan 9 ml Aquades untuk mendapatkan pengenceran. 10.2. Lakukan hal yang sama seperti poin pertama pada pengenceran 10.3 dan 10.4. Lalu 1 ml suspensi atau media kultur dari setiap pengenceran diinokulasikan pada cawan Petri kosong. Lalu tuangkan media agar yang masih cair. Campurkan media dengan sampel dengan memutar cawan Petri mengikuti pola angka 8. Inkubasi sampel pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Selanjutnya akan menghasilkan pertumbuhan koloni pada media agar. Jumlah TPC dihitung dengan menggunakan koloni counter. Kemudian didapatkan hasil TPC. Tahap selanjutnya yaitu metode hitung cawan. Prinsip dari metode hitung cawan adalah menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media, sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop. Dan koloni dapat dihitung menggunakan koloni counter. Selanjutnya yaitu analisis data.
Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil total plate count pada sampel makanan. Analisis tersebut akan disajikan suatu standar plate counts atau SPC dan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam pembacaan. SPC merupakan metode untuk mendapatkan hasil jumlah mikroba dengan range 30 hingga 300 CFU per mililiter dari pengenceran 10.2, 10.3, 10.4. Hal ini ditunjukkan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam proses analisa, terutama statistical error. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu analisis kuantitatif mikroorganisme pada suspensi makanan sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada dalam sampel makanan dengan cara uji TPC atau Total Plate Count secara hitungan cawan pada metode pour plate serta dianalisis berdasarkan SPC atau Standard Plate Count. Itulah pemaparan dari saya mengenai analisis kuantitatif metode TPC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.